Halo Sobat Bahari, selamat datang kembali di channel KBA Yamaha Marine. Hari ini hari yang spesial, kita ada di galangan Millennium Marine dan kita akan ketemu langsung dengan Pak Yohanes, pemilik dari galangan Millennium Marine. Ternyata, nggak hanya membuat kapal, Pak Yohanes juga hobi naik kapal nih. Tapi lengkapnya seperti apa? Kita langsung cari tahu aja di dalam nanti ketemu Pak Yohanes. Yuk, ikut kita sekarang. Pak Yo, apa kabar Pak? Baik, Mas Weda. Wih, luar biasa. Sobat Bahari, kita udah bareng dengan Pak Yohanes, pemilik dari galangan Millennium Marine. Pak Yo, sebelum kita mau muter-muter nih Pak, kita mau ngobrol-ngobrol dong Pak tentang Millennium Marine. Boleh. Mau di mana? Di kantor boleh? Di kantor boleh? Boleh. Kita ke kantor kalau gitu. Di mana Pak? Silakan, silakan. Siap. Oke. Pak Yo, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol dulu nih Pak sebelum kita nanti muter-muter. Oke. Pak, saya mau tanya dong Pak, gimana ceritanya seorang Pak Yohanes, ya kan, sekarang tuh bisa jadi Millennium Marine nih? Awalnya tuh dari mana sih Pak? Bidang pekerjaan untuk pembuatan kapal itu nggak jauh beda dengan basic saya sebelumnya. Oh, oke. Saya basicnya orang karoseri, suka bikin bodi. Kita pertama kali produksi itu tahun 2001, itu langsung ada pesanan 3 unit kapal. Langsung ada yang pesan? Langsung ada yang pesan 3 unit kapal. Dari situ baru berpikir, udah gini harus cari galangan. Harus bikin galangan, nah harus apa. Yang tadinya kita nyewa. Nyewa tempat untuk perbaikan 1, 2, 3 kapal itu. Oke. Nah, pelan, sampai ini hari akhirnya. Sampai ini hari akhirnya Millennium Marine bisa sebesar ini ya Pak ya? Betul. Karena kapal itu desain bodinya harus berpikir tentang kenyamanan, stability. Oke. Jadi setiap model yang kita buat, itu ada stability yang diperhitungkan. Kita boleh lihat desainnya langsung nggak sih Pak? Seperti apa kapal yang udah dibuat oleh Millennium Marine? Boleh. Ini kita tunjukin. Wih, langsung dilihatin loh nih. Jadi kapal itu desain awalnya kita bikin yang pertama kali, itu adalah line spline design. Jadi permukaan yang tercelup di air laut. Oke. Dari panjang kapal, lebar kapal, setelah itu terbentuk, baru kita bentuk bodinya. Baru dibentuk bodi. Betul. Bodi tampak sampingnya itu seperti apa sih? Tinggi kabinnya itu harus berapa sih? Tinggi flybridge-nya itu harus berapa? Itu ditentukan dari awal di sini. Oke. Dalam pembuatan desain dari awal, dari hull, kabin, kita tuh bikinnya benar-benar satu piece. Satu piece. Jadi tidak terpotong-potong. Oke. Jadi begitu kita rakit itu udah benar-benar kayak seperti kapal jadi. Oke. Dan semua ini desain dibuat langsung oleh Pak Yohanes? Langsung oleh saya sendiri. Wih, luar biasa. Desain awal dari saya, kemudian dia orang resizing. Oh, disesuaikan? Disesuaikan, ukurannya disesuaikan. Oke. Baru kita praktekin di lapangan. Wah, saya jadi penasaran sih Pak. Gimana sih nih bentuknya kalau misalkan lagi dibuat tuh? Saya pengen lihat langsung Pak. Gimana kalau kita lihat langsung proses pembuatannya? Boleh. Kita mulai dari mana dulu nih Pak? Kita mulai mungkin dari proses pencetakan kabin. Proses pencetakan kabin? Iya. Oke, Sobat Bahari, kita abis ini langsung lihat proses pencetakan kabin barengan sama Pak Yohanes. Oke Sobat Bahari, sekarang kita udah ada di tempat cetakannya nih. Pak Yohanes, kalau boleh ceritain Pak, ini cetakan apa ya Pak? Ini adalah cetakan kapal untuk kabin 21 meter. 21 meter? Iya. Wah. Jadi meskipun segede ini tetap kita cetak dalam 1 kali cetakan. Satu keutuhan? Satu utuh. Wah. Jadi tidak terpisah-pisahkan. Oke. Jadi kabin ini kalau udah dilepas dari cetakan, itu benar-benar utuh 1 kabin. Utuh 1 kabin? Utuh 1 kabin. Satu cetakan ini untuk seluruh loh Sobat Bahari, luar biasa. Jadi tidak terpotong-potong. Oke. Kalau kebanyakan orang, karena dia orang nggak mau bikin permanen molding, akhirnya terpotong-potong. Mesti dipecah-pecah? Semua pakai sambung-sambung. Oh, disambung-sambung. Nah, efeknya daya tahan. Oke. Durability-nya rendah. Kekuatannya rendah, daya tahannya rendah, hasil akhirnya ya pasti kurang bagus. Material yang kita pakai, itu material-material yang boleh kita bilang cukup update. Jadi bahan yang digunakan itu bahan-bahan yang untuk proses terakhir ini adalah vacuum infusion processing.
Oke, vacuum infusion Jadi processing. gelasnya beda Mas. Oke. Gelasnya udah bukan lagi gelas yang konvensional kayak dulu. Oke. Dia ini namanya multi axial. Multi axial. Multi axial. Dia disatukan dengan jahitan, bukan Oke. dianyam. Bukan dianyam ya Pak? Ya. Jadi efeknya adalah otomatis resinya nggak terlalu banyak makan, tetapi daya tahannya jauh lebih baik. Daya tahan jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Terus untuk dinding-dinding, lantai, kita pakainya ini Mas, namanya honeycomb. Oh ini honeycomb. Honeycomb ini bahannya polipropilin. Ntar bagian luar dan bagian dalamnya dikasih gelas. Dia udah merupakan sandwich yang kokoh seperti papan. Oh, untuk Dan bagian ringan. itu. Iya, iya. Ringan. Ini tidak nyerap air Mas. Ini nggak nyerap air Nggak nyerap air. Otomatis daya tahannya jauh lebih baik daripada material apapun. ketika digunakan di kapal yang akan banyak kena Betul, air. karena kapal itu meskipun cuma diam di atas air, tapi penguapan air itu terjadi. Ya, ini kan kita lihat kabin ya Pak, secara keseluruhan kita lihat one piece-nya. Kalau di bagian hull-nya ada nggak Pak cetakannya? Ada. Boleh Kita lihat Pak? di sisi yang lain. Siap, kita langsung lihat nih cetakan yang lain nih untuk bagian hull di bagian bawah kapal. Ayo Pak. Baik, mari. Pak Yo, kita udah ada di tempat cetakan hull-nya Pak. Ya, Coba Pak, boleh tolong dijelasin Pak, ini cetakan hull nih apa yang sedang dilakukan di sini sekarang? jadi ini proses laminasinya udah selesai. Laminasi udah selesai. Ya, pelapisannya udah selesai. Ini lagi proses pemasangan struktur penulangan. Lapisannya itu kira-kira sekitar paling bawah di tengah itu 23 lapis. 23 lapis. 23 lapis. Oke. Untuk dinding samping itu sekitar 12 lapis. Oh beda ya Pak ya? Beda, jadi side, bottom, dan keel. Keel itu bagian tengah, bottom itu kiri kanannya. Oke. Nah, bottomnya kira-kira sekitar 20 lapis. 20 lapis. Jadi kapal ini itu udah standar Lloyd internasional. Oke. Aturan main untuk laminasinya itu seperti itu, Mas. Jadi mengikuti standar internasional untuk pembuatan laminasi sebuah kapal ya Pak ya? Iya, laminasi untuk sebuah kapal. Oke. Pak ini berarti nanti dari cetakan dia akan dicabut ya Pak ya? Betul, ini akan dicabut. Oke. Ntar kita akan demokan, kita akan cabut sebagian. Ntar hasil luarnya itu adalah hasil dari bodi kapal. Hasil luarnya adalah hasil dari bodi kapal nanti Jadi udah jadi gitu. Udah jadi langsung. Nah. Wah, nanti kita akan dikasih lihat nih Pak nih. Boleh. Ntar Habis ini lepas. kita mau lihat prosesnya itu kayak gimana sih pas lagi mau lepas. Oke Pak Yohanes, tadi kita udah lihat proses pencetakan kapal Pak. Ya, Nah sekarang kita udah wah tempatnya udah kayu semua nih. Berarti kita udah di daerah carpentry, pembuatan kayu-kayuan. betul. Yang berhubungan dengan interior juga terutama Iya. Pak. Pak boleh dijelasin nggak sih Pak, kalau di Millennium Marine tuh penggunaan kayunya seperti apa? Kalau untuk kayu kita pakainya teak, kayu jati. Oke ini kayu jati. Kayu jati Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini KW1 Mas. Ini kalau kita bicara quality, ini kualitas 1. Ini kualitas Hara. pertama. Hara. Jadi dia udah kering dan kita pakai untuk di daerah yang banyakkan basah-basah. Kayak ini untuk di toilet. Salah satu contohnya nih Pak. Ya, tujuannya kalau kapal lagi moving jadi orang itu nggak sampai terpeleset. Oke. Terus airnya nyerap ke dalam sini bisa lari ke saluran. Oh yang udah disiapin di bawahnya. Betul, udah disiapin di bawahnya. Nah, kayu jati ini durability-nya bagus. Oke. Dia kena air kering itu nggak ada pengaruh. Paling pengaruhnya di warna. Aman aja. Aman aja. Setelah kita amplas, dia baru lagi. Kembali lagi. Betul. Oke. Termasuk untuk flooring di sekitar di keliling kapalnya. Di stern, di Di port, dan juga di sideboard. di sideboard. Jadi kayu jati sampai di kapal-kapal luar, kapal-kapal build up semuanya sama pakai kayu jati. Oke. Cuman bedanya kalau di kita pakai solid, Solid wood. kalau di orang pakai lapisan, laminate. Dilapis. Jadi kayu jatinya cuma dipakai 3 mili. Untuk bagian atasnya aja? Atasnya aja, bawahnya di orang pakai plywood. Oh gitu. Karena di sana kayu jatinya dikit. Kalau di kita kan kayu jatinya banyak.
Suplainya oke. Dan dia orang dapat kayu jati dari kita. Oh, itu Betul dia, kan? ya itu dia. Ya kan? Kalau kita masih pakai solid, jadi umurnya boleh ngomong cukup panjang. Oke. Terus untuk perabotan, kita ada 2 bahan, Mas. Yang satu kita pakai PVC board, PVC itu board. bahannya seperti ini. Oke, yang ini ya Pak ya? Ya, PVC board ini, material ini kita taruh untuk di bagian yang dekat permukaan air. Dekat dengan permukaan air. Perabotan yang duduk di dekat permukaan air. Oke. Karena kalau ini dia nggak bisa nyerap air. Nah, untuk bagian atas-atas baru kita pakai plywood, Mas. Oh, beda lagi. Betul. Beda Ini lagi. bagian atas-atas kita pakai ini. Karena kalau kita semua pakai ini berat. Oke. Berat sekali materialnya. Oke. Untuk bagian atas-atas yang nggak kena air, Pakai boleh plywood. kita pakai plywood. Tapi ini marine plywood Pak. Marine plywood. Oh, yang memang standarnya sudah digunakan untuk kapal ya Pak? Kapal, betul. Oke, wah. Terus untuk finishingnya kita pakai ini namanya HPL, Mas. Oh, HPL untuk itu melapisi ya Pak? ya high pressure laminate. Bahannya tulang, tapi dikasih warna-warna corak kayu. Oke. Ada yang corak-corak modern, minimalis, ada. Jadi bahannya kayak gini, Mas. Ini high pressure laminate. Sebelum dia diletakkan di atas Permukaan ya? Oh, bahan. berarti setiap customer yang datang ke Millennium Marine, ketika mereka mau buat interiornya seperti apa, mereka bisa pilih dong Pak? Bisa pilih. Sesuai dengan keinginan Pilihannya banyak sekali. mereka. Wah, luar biasa. Mau modern, mau minimalis, mau klasik, itu bisa. Itu bisa disesuaikan Itu bisa. dengan keinginan Customer. customer, luar Betul. biasa. Sobat Bahari, kalau misalkan ke Millennium Marine, pilihan yang ditawarkan itu banyak. Dan jelas tadi udah jelasin kalau kualitas yang digunakan untuk bagian kayunya itu memang udah jelas durability-nya pasti bagus. Pasti bagus. Ya, Pak, kita udah bahas interior tadi sedikit mengenai penggunaan kayunya. Tapi Ya. kalau udah ngomongin interior, udah jelas pasti kita ngomongin upholster, sofa, fabrik. Kita boleh nggak Pak lihat proses pembuatan upholsters di Millennium Marine? Boleh, boleh sekali. Tempatnya ada di belakang. Di belakang. Silakan. Kita jalan sekarang Pak. Oke. Mari Pak. Oke Pak Yohanes, tadi kita udah di bagian carpentry Pak. Kita Ya. udah di bagian yang membuat kayu-kayu dan juga produk-produk kayu yang ada di atas kapal. Oke. Nah sekarang kita udah ada di bagian yang isinya garmen-garmen dan juga bahan-bahan leather nih Pak nih. Ini di bagian upholster, boleh dijelasin nggak Pak? Di Millennium tuh proses pembuatan produksi upholster tuh seperti apa? Oke, di kita itu banyak macam, Mas. Ada yang digunakan untuk interior, ada yang digunakan untuk eksterior. Oke. Eksterior ada yang terpapar matahari, ada yang kena hujan, ada yang enggak. Jadi itu masing-masing bahannya beda, Mas. Oke. Bahannya beda. Jadi kalau yang untuk terpapar matahari itu kita pakai yang akrilik sistemnya. Oh. Jadi dia punya sifat daun talas. Kalau kena air, air itu akan minggir, Mengalir dia langsung. mengalir. Pak? Iya. Jadi dia tidak menyerap. Oh. Kecuali bentuknya dalam berupa kantong. Nah, itu baru dia menyerap air. Dia baru menyerap. Tetapi kalau untuk yang eksterior juga, bahannya pun yang kita pakai beda. Busanya beda. Pembungkusnya itu kita ada yang bahan-bahan import, Mas. Jadi bahan contoh-contohnya, itu Pak? ada. Wah, ada Ini- contoh-contohnya Sobat Bahari. Produk-produk Itali. Oh, ini yang import nih Pak berarti? Ya, itu import. Oh, bahan-bahan ini ya Pak ya? Jadi Wah, ini banyak banget untuk macamnya. terpalnya, untuk fabriknya. Ya, Pak? Jadi macam-macam. Pilihannya banyak sekali, Mas. Wah, keren banget. Ini pasti disesuaikan dengan kebutuhan dan juga keinginan dari customer ya Pak ya? Pastinya, pastinya. Wah, banyak banget pilihannya. Wah, jadi kalau misalkan yang bahannya tadi Pak, kalau yang kena air langsung mengalir airnya itu biasa digunakan di eksterior. Eksterior. Sedangkan kalau bahan-bahan yang interior biasanya tidak menggunakan bahan yang kayak gitu ya Pak ya? Betul, betul. Oke. Kalau wah, interior bahannya bebas, mau pakai apa aja bisa. Oke. Wah, keren banget sih. Saya jadi penasaran Pak, kira-kira kalau misalkan boleh nih, bisa nggak kita lihat langsung yang udah dipasang di dalam kapal yang lagi dibuat di sini? Boleh, ada. Kebetulan ada yang dalam masuk tahap proses Ada? finishing. Oke. Kita boleh langsung ke sana Pak? Boleh. Mas Veda, tadi Iya, Pak. yang kita lihat dari cetakan hull, cetakan kabin, Ya.
Nah, ini hasilnya untuk kapal 21 meter nih. Kapal 21 meter yang udah jadi. Yang udah jadi. Sobat Bahari, ini adalah kapal 21 meter yang tadi cetakannya udah kita bahas ya Pak ya? Betul. Dan ini adalah hasilnya. Salah satu hasil kapal 21 meter yang dibuat oleh Millennium Marine. Millennium Marine. Wah, tapi saya penasaran Pak. Kalau lihat dari luarnya udah semegah ini, kita boleh dong lihat dalamnya? Boleh, boleh. Langsung Silakan. gitu Pak. Siap. Mari. Keren. Ini dapurnya. Ini bagian dapur. Ini bahan apa nih Pak yang dipakai? Itu bahannya solid surface. Solid surface. Kalau ini bagian lantainya ini menggunakan apa Pak? Ini vinil. Ini vinil. Ini vinil. Vinil ini sudah ada anti slipnya. Makanya kita injek nggak licin. Iya, iya. Wah. Ya. Nah, ini material yang tadi kita bicarakan di Carpenter. Oke. Itu materialnya seperti ini jadinya. Oh. Setelah kita pasang, kita furnish ulang. Oh, ini di furnish ulang. Kita furnish ulang. Wah. Cuman ini masih dalam proses finishing, jadi masih belum selesai semuanya. Jadi ini kapal yang masih dalam proses ya Pak ya? Finishing Proses ya? finishing, ya. Nah, untuk bagian lantai tadi pakai tik udah dibahas juga di Carpenter tadi. Nah, kalau ini dia nih Pak. Ini stainless steel. Stainless steel. Jadi stainless steel ini yang kita pakai tipenya 304. Oke. Tetapi grade-nya ini yang impor. Oh, oke. Jadi impor bukan India. Kalau India itu cepat merah, Mas. Dan harganya separuh harga. Oke. Kalau ini 304, ini impor Taiwan. Oke. Jadi cukup baik. Dan karena stainless steel, ini akan sulit berkarat ya Pak ya? Tetap berkarat. Tetap Semua berkarat. stainless steel tetap berkarat. Semua logam di air laut itu berkarat. Oh, karena lawannya air laut. Iya, tapi ada perawatan-perawatan khusus. Contohnya di lap, setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali di lap, dia akan terhindar dari karat. Oh, jadi perawatannya juga menunjukkan hasil yang baik juga Betul, nanti ya? karena setiap kapal itu pasti ada ABK yang merawat. Ya. Dia harus cuci, harus siram, harus lap, itu tugas mereka. Jadi selain memang dibuat dengan kualitas yang baik, durability-nya tinggi, tapi perawatan juga akan berpengaruh. Tetap harus. Jadi tetap Sobat Bahari, jangan lupa untuk tetap memelihara dan merawat kapal ya Pak ya? Pastinya. Nah, kita udah ada di kapal yang udah dibuat oleh Millennium Marine dan Pak Yohanes nih. Tapi kayak ada yang kurang Pak. Gimana kalau kita cobain kapalnya langsung di lautan? Kapal yang udah dibuat sama Millennium Marine. Boleh nggak Pak? Boleh. Wih, boleh nih beneran nih? Tapi tidak di sini. Oh nggak di sini ya? Kita harus ke satu tempat lagi. Kita pindah tempat berarti kalau gitu? Betul. Kita langsung pindah ke sana? Boleh. Langsung kita Sobat Bahari. Abis ini kita akan cobain kapal yang udah dibuat oleh Pak Yohanes dan Millennium Marine langsung di atas lautan. Langsung Pak, lanjut Pak. Sip. Sobat Bahari kenceng banget. Gila, keren. Wah. Wah, nggak mau pulang kalau kayak gini sih nih. Nih kayaknya rasanya pengen di laut terus kalau kayak gini.